Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal engine plus. Jadi cukup banyak ya bro-bro yang pingin engine plus, baik yang di motor matic, motor laki, maupun di mobil. Tapi tentu kalau engine plus biasanya orang ngomongnya ke mobil ya. Entah mengapa ya, orang-orang itu kok pinginnya serba cepet, pinginnya serba kilat. Padahal yang namanya engine plus nggak harus ya dibersihkan secara cepat. Kenapa nggak harus? Karena biasanya keadaan mesinnya juga dalam kondisi nggak macet ya. Jadi orang itu pingin cepat karena panik, keadaan mesinnya sudah berlumpur banyak. Padahal selama ini nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada keluhan remes, nggak ada keluhan macet. Jadi tanpa keluhan, tapi pingin cepet-cepet. Ya ini juga karena pendidikan dari sales atau mekanik ya. Jadi kalau misalnya sudah kena lumpur wajib engine flush itu ya. Di engine flush biar bersih. Engine flushnya katanya bisa membersihkan permukaan mesinnya dari lumpur. Ini karena pelarutannya luar biasa misalnya ya. Padahal yang namanya pelarutan luar biasa nggak selalu ya bisa mudah membersihkan lumpur, karena kondisi lumpurnya itu biasanya sudah padat, sudah mengental kuat gitu ya. Jadi untuk membersihkan secara mekanik saja harus pakai bor, harus pakai obeng, dicukit-cukit. Sikat pun harus sikat dari besi ya, nggak bisa sikat plastik. Kondisi lumpur juga macam-macam ya. Ada yang lumpur beneran lumpur, ada yang lumpur itu sebenarnya padatan. Nah keduanya butuh pendekatan yang berbeda. Kalau lumpur yang ya wis kayak lumpur itu dikasih dengan cairan ya yang punya daya larut kuat seperti minyak tanah, seperti solar, thinner, nafta. Nah dia akan larut. Nah banyak ya kasus lumpur yang seperti ini, cukup banyak. Jadi menggunakan bahan-bahan yang tadi itu akan efektif. Tapi yang model cair-cair gitu nggak akan efektif untuk yang bentuknya padat-padat, yang nempel, yang warnanya coklat, hitam, kuning. Nggak efektif untuk itu. Kalau dari dunia oli sendiri sebenarnya sudah ada penjelasan bahwa kalau ingin mesinnya bersih maka olinya harus mengandung banyak deterjen. Deterjen yang dimaksud adalah molekulnya kalsium dan magnesium ya. Mungkin fosfor atau sulfur. Penulis nggak tahu jelas itu rumus kimianya untuk aditif itu apa. Nah kita jarang dengar ya bahwa engine flush itu mempunyai kandungan deterjen. Jarang dengar ya. Jadi biasanya engine flush itu mengandung solvent, mengandung cairan yang pelarutannya kuat. Karena memang ya yang namanya engine flush ya, produk engine flush itu tidak
dirancang untuk penggunaan masa yang lebih lama, masa yang seperti oli gitu. Kebanyakan didesain hanya untuk dipakai sebentar. Bahkan termasuk engine flush yang menggantikan oli mesin seperti produknya PTT. Produk PTT itu mungkin orang ngomong, wah ini pasti lebih aman ya karena menggantikan oli mesin gitu. Yang jadi masalah adalah itu kekentalannya adalah setara SAE 20. Ya mungkin oli mesin beneran, oli mesin biasa, nggak ada beda dengan oli mesin produk yang SAE 20 yang lain gitu loh. Cuma dijual sebagai engine flush karena orang nyari engine flush yang bisa dipakai kayak oli mesin. Ya PTT lihat kesempatan seperti itu ya tinggal dijual aja produknya, karena dari sisi bahan pun nggak kelihatan beda dari oli mesin. Mungkin cuma yang beda adalah kandungan aditifnya, mungkin minim ZDDP nya, tapi ada kalsium dan magnesiumnya, ada deterjennya. Mungkin seperti itu aja. Perhatikan juga bahwa di dunia ini nggak ada standar engine flush. Padahal untuk produk-produk lain ya yang seperti oli transmisi, oli mesin, bahan bakar itu ada standarnya. Aneh kan? Kenapa kok engine flush nggak ada standarnya? Mengapa kok API nggak mengeluarkan standar engine flush? Nggak adanya standar engine flush ini karena ya memang dari pabrikan olinya, pabrikan kendaraannya tidak pernah memperhitungkan keberadaan engine flush. Karena memang ya dari uji API sendiri untuk oli mesin itu sudah ada uji yang yang mengujikan kebersihan mesin. Jadi sudah ada uji untuk kebersihan mesin, dan ini untuk oli mesin. Jadi karena ya di olinya aja udah ada uji untuk kebersihan mesin, untuk apa lagi penggunaan engine flush? Jadi kendaraan yang sampai kena kotor, kena lumpur karena penggunaan oli mesin, maka jelas oli mesinnya itu bukan oli mesin yang sesuai standar. Kebanyakan juga orang yang menggunakan oli terus kemudian mesinnya jadi berlumpur, itu olinya bukanlah oli yang ada logo API-nya. Karena kalau menggunakan oli yang ada logo API-nya, pasti dari oli itu sudah ada faktor pembersihan juga, walau itu oli full sintetik, walau oli apapun ya, karena bakal dicampuri dengan zat-zat atau molekul-molekul lain yang membuat kemampuan pelarutan kotorannya cukup besar, nggak sampai nol. Balik lagi ke engine flush ya. Kalau penulis sendiri untuk soal engine flush ini lebih baik pelan-pelan. Walau pelan-pelan, yang penting makin lama makin bersih. Karena toh dari kotorannya sendiri termasuk sulit untuk dibersihkan secara kencang. Karena cara kerja yang dipergunakan pun adalah yang model pelan-pelan. Kalau ingin kencang, ya sebenarnya cukup gampang. Pakai minyak goreng yang selama ini nggak direkomendasi. Seperti misalnya merek Xania, merek Fortune.
Jadi merek-merek yang nambah tenaga nambah tenaga ya, terutama ya, termasuk juga Sabrina ya. Merek yang nggak rekomendasi itu kan ya apa jenenge, cepet bikin seal rembes gitu, terus cepet rusak. Nah, tapi kan kalau cuma sebentar ya, anggap baik gitu, itu pelarutnya kuat itu. Jadi kalau minyak goreng yang terutama nambah tenaga ya, ketika dipakai sebagai campuran oli mesin, itu punya kecenderungan pelarutan yang sangat kuat. Jadi ya kotoran-kotoran itu bakal jatuh semua. Jadi sudah ada beberapa yang sampai harus turun mesin karena apa jenenge, untuk membuat lubangnya jadi lancar lagi, karena kotoran-kotoran yang jatuh itu membuat lubangnya itu jadi buntu. Nah, ada ya yang memilih metode yang seperti itu. Jadi sekalian aja dibuat keras, buat kuat, terus setelah lubangnya buntu turun mesin untuk melubangi lubangnya. Ya ada yang caranya seperti itu. Nulis sendiri ya termasuk yang apa ya, orang yang males bongkar-bongkar ya. Kalau bisa dilakukan tanpa bongkar-bongkar mesin, kenapa kok harus pakai bongkar mesin? Jadi mungkin untuk mereka yang pengen cepet-cepet hilang gitu, ya emang sih mau nggak mau itu harus dibongkar kalau pengen cepet loh ya. Tapi tentu ya biayanya nggak murah, minim biaya dari sealnya ya, minim untuk ganti seal. Tapi ya sisi lain cepat. Nanti kemudian setelah dibongkar juga pembersihannya juga nggak akan terlalu berat, karena sudah dilumerkan oleh minyak gorengnya. Kalau caranya penulis sendiri sih pakai minyak goreng yang bukan nambah tenaga, tapi lebih ke keawetan. Jadi minyak goreng Bimoli klasik, minyak goreng Vilma, itu bukan minyak goreng yang nambah tenaga ketika dijadikan aditif oli mesin. Penambahan tenaganya minim sekali. Beda dari ketika pakai Sabrina, beda dari ketika pakai Xania, Fortune. Menang di ketahanan olinya. Jadi olinya itu bisa awet lebih lama kalau pakai Vilma atau Bimoli klasik, apalagi pakai KCO. Dari sisi pelarutan juga nggak se ekstrim Xania, tapi juga dalam pemakaian memang disengaja tidak membuat konsentrasinya itu banyak. Jadi konsentrasi cuma 5% bahkan ya. Walau penulis kadang juga bilang 10%. Jadi pakai 10% itu aja udah cukup ya, untuk bisa membuat mesin jadi makin bersih. Sebenarnya juga tanpa menggunakan apa-apa, tanpa minyak goreng pun bisa makin bersih kalau olinya termasuk oli yang punya pelarutan kuat. Jadi kalau olinya pakai Mesran Super lah, itu bisa. Mesran P40, Mesran SE40 itu juga bisa. Tentu pembersihannya ya akan jauh lebih lama lagi ya. Tapi ya itu tadi, kalau pembersihannya pelan-pelan ya biar bisa lebih aman, nggak perlu bongkar sama sekali. Kalau cara-cara yang semi itu juga ada juga, seperti misalnya oli yang sekarang itu diambil dulu berapa persen, nanti dimasuki dengan minyak goreng, itu nanti sebagai engine plusnya. Itu juga ada, tapi ya tetap resiko
Kalau lumpurnya banyak banget bisa jadi bubur, bisa membuntu lubangnya. Jadi ya penulis terus terang lebih pilih cara pelan-pelan ya, lebih pilih cara sedikit-sedikit. Kalau misalnya pakai oli apa, misalnya Mesran P40 campur minyak goreng, maka pembersihannya kira-kira ribuan kilometer lah, 5.000 6.000 gitu. Kalau tanpa minyak goreng ya bisa aja 10.000. Kalau minyak goreng diperbanyak gimana? Ya mungkin bisa lebih cepat, bisa sampai 1.000 kilometer. Tapi ya itu harus tetap selalu memperhatikan kondisi mesin setiap 100 km lah diperiksa. Kalau sampai oli mengental, kalau sampai oli jadi hitam dengan cepat, pertimbangkan untuk ganti oli. Ya terserah sih mau pilih yang mana. Yang jelas cara dengan menggunakan oli campur minyak goreng itu sudah lebih ekonomis dan lebih efektif daripada kalau menggunakan engine flash. Lebih ampuh ya. Jadi kalau pakai engine flash kadang malah nggak ada efeknya ya. Kalau pakai minyak goreng langsung pertama kali pakai 100%, bisa kadang terlalu efektif ya. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.